Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, Allah itu kaya. Kaya dan luar biasa. Kaya dan luar biasa. Hikmatnya, kebijaksanaannya, tindakan-tindakannya, hikmatnya, kaya tidak terbatas. Di setiap tokoh Alkitab, di setiap tokoh iman, ya, Allah menyatakan dirinya secara khusus. Allah menyatakan dirinya secara istimewa. Dan ajaibnya saudara, tidak ada yang sama. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada Abraham, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Ishak, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Yakub, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Yusuf. Dahsyat luar biasa. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa, bagaimana Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel. Kepada Elia, Elisa, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Oh, luar biasa. Dan di dalam perjanjian baru begitu kaya hikmat yang diajarkan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, maksud dari apa yang saya kemukakan ini adalah pasti dalam hidup kita masing-masing juga ada hal-hal istimewa. Hal-hal yang khas, hal-hal yang khusus, yang luar biasa, yang dahsyat dari Allah. Yang Allah berikan kepada kita masing-masing yang tidak sama dengan yang lain. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, juga Allahnya Musa. Juga Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang sama. Tetapi pengalaman mereka masing-masing itu berbeda. Ada pengalaman yang sama. Dan di dalam pengalaman-pengalaman mereka itu, di perjalanan hidup mereka itu, Allah menyatakan kehadirannya. Dari seluruh isi Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita melihat kekayaan Allah yang luar biasa dan tidak terbatas. Masih ada lagi yang belum Allah nyatakan. Karena seiring dengan berjalannya waktu, lahirnya banyak manusia, setiap individu Allah menyatakan diri. Kepada setiap individu Allah menyatakan diri. Dan kepada setiap individu ini Allah menunjukkan keistimewaan-keistimewaannya. Seandainya 2-3 ribu tahun ke depan, ya saudaraku sekalian, tidak ada akhir zaman, tidak ada kiamat misalnya. Dan kehidupan tokoh-tokoh iman seperti Sadhu Sundarsih, Billy Graham, ya, John Wesley dan lain-lainnya saudaraku dicatat. Maka pengalaman hidup mereka memuat kebenaran Allah. Ada firman Allah dari pengalaman hidup mereka dan dari apa yang mereka alami dengan Tuhan, kehidupan yang mereka jalani di mana ada jejak Tuhan di dalamnya. Maksud pernyataan saya ini adalah bahwa setiap kita juga pasti memiliki pengalaman akan kehadiran Allah. Pengalaman di mana Allah menyatakan diri dan kita mendapatkan kekhasan, kekhususan yang tidak sama dengan yang lain. Masalahnya kita menemukan tidak hal itu. Orang kalau sibuk dengan dunia, sibuk bergaul dengan dunia, saudaraku. Orang miskin dalam pengalaman dengan Allah. Di Lukas pasal 12 dikisahkan orang kaya yang terus mau menambah hartanya. Dia punya pengalaman bisnis hebat. Dia memiliki keberhasilan dalam bisnis hebat di mata manusia. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa dia miskin. Ya, dia tidak kaya di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau hidupnya pengalaman sejarah hidupnya ditulis semacam autobiografi, banyak pembaca. Luar biasa ya, konglomerat A, konglomerat B memiliki pengalaman hidup bagaimana dari orang miskin, dari orang yang tidak punya, begitu dari pedagang kecil sampai menjadi konglomerat. Hebat saudaraku, hebat. Ditulis ya, pasti memiliki nilai di mata manusia. Tetapi di mata Allah belum tentu. Ada yang mungkin bernilai juga karena ia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi rasanya lebih banyak yang tidak memuliakan Allah. Dia kaya bagi dirinya terkait dengan harta dunia, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, orang-orang seperti ini tidak kaya di hadapan Allah. Kasihan. Oleh sebab itu, saudara, selagi kita masih memiliki kesempatan hidup, kita mau mencurahkan perhatian kita kepada Dia. Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan merasa saudara yang tidak sekolah teologi, saudara miskin dalam pengenalan akan Allah. Anda bisa membaca semua buku di perpustakaan, Anda bisa membuat karya ilmiah, teologi, Anda bisa membuat jurnal-jurnal hebat. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman dengan Tuhan, itu miskin. Dan biasanya karakternya rusak. Bengis, jahat, sombong, angkuh, gila hormat, dan seterusnya. Dan itu tidak heran di tengah-tengah gereja. Ya. Ketika menjadi pemimpin, bagaimana berusaha memperkaya diri. Ya, kesempatan menjual aset yayasan, dia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari aset-aset itu. Nah, itu sudah bukan cerita baru, sudah dari dulu. Dan pelakunya adalah para tokoh-tokoh gereja, teolog-teolog. Sedih saudara. Dari dulu. Udah, kita tidak maksud untuk membuat orang tersinggung atau orang tersentuh ya. Saya tidak nyinggung nama. Ini terjadi di seluruh dunia. Ya. Di luar negeri malah gereja dijual ya saudaraku. Siapa yang menjual ya? Pengurus yang ada di yayasan. Dan tidak jelas juga hasil uangnya kemana. Sedih saudara. Anda boleh memiliki jabatan tinggi dalam gereja, tapi kalau tidak punya pengalaman dengan Tuhan tidak ada artinya. Sebaliknya Anda bukan teolog, Anda tidak pernah belajar teologi di sekolah tinggi teologi. Tapi saudara memiliki hati yang mencari Allah. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aduh, Anda akan mengalami Tuhan. Saya menyinggung khotbah saya di hari-hari ini ya saudaraku. Bagaimana gereja-gereja di Eropa bangkrut, coba siapa penyebabnya? Ya tokoh-tokohnya, siapa tokoh-tokohnya? Mereka yang belajar teologi. Saya tidak anti teologi saudara. Teologi tanpa disertai pengalaman dengan Tuhan menjadi alat iblis menghancurkan pekerjaan Tuhan. Benar saudara. Maka tidak heran kalau sekolah tinggi teologi bisa menjadi tempat di mana setan kuasa kegelapan Lucifer mempersiapkan tentara elitnya untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Makanya kita semua yang berkiprah di sekolah tinggi teologi, ayo kita bangun sekolah tinggi teologi dari cara pandang perspektif yang baru. Yang bulan-bulan belakangan ini baru lebih saya sadari. Dari dulu waktu saya habis di sekolah Alkitab. Dari dulu. 2/3 umur saya habis di sekolah tinggi teologi, saudara. Tapi saya tidak menyadari hal ini. Sekarang saya menyadari. Dan saya mengajak semua saudara untuk membangun diri. Entah saudara seorang yang belajar di sekolah tinggi teologi atau bukan. Semua kita punya kesempatan yang sama mengalami Tuhan. Dan di dalam pengalaman itu ada kekayaan Allah, ada hikmat Allah, ada kebijaksanaan Allah. Yang akhirnya ya outputnya
saudara menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi Allah yang tidak terbatas itu tidak bisa dibungkus dalam doktrin ajaran-ajaran tertentu. Tidak bisa. Dan kita tidak boleh dengan mudah mengatakan orang itu sesat, orang itu goblok. Hati-hati saudara. Seorang ibu-ibu tua yang ada di desa, dia punya teologi. Theo itu Tuhan, logi itu ilmu. Ilmu tentang Tuhan dalam pengalaman hidupnya yang sederhana. Kelihatannya sederhana, tetapi di situ ada sentuhan. Ada sentuhan, saudaraku, ada arus Allah yang mengalir. Ya, bapak-bapak yang sederhana, ekonomi rendah, miskin, maksud saya ya, ekonominya lemah. Tapi bergaul dengan Tuhan. Dia seorang petani miskin di daerah, tapi bergaul dengan Tuhan. Dia punya teologi loh. Dia punya teologi. Setiap orang itu berteologi sesuai dengan pengalaman hidupnya. Dan kalau sampai bisa ada pertemuan dengan Allah, wah itu luar biasa. Jangan puas saudaraku dengan jabatan pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, aktivis gereja atau siapapun. Aduh, jangan bangga dengan itu. Yuk kita merendahkan diri, mencari wajah Allah untuk mengalami Tuhan. Puasa kita 40 hari harus menjadi pencarian, perburuan terhadap Allah. Jangan merasa saudara tidak bisa mengenal Allah karena Anda tidak berpendidikan tinggi, apalagi tidak pernah mengenyam bangku sekolah tinggi teologi. Jangan mental block. Tuhan mengasihi saudara, di tempat saudara, dalam pergumulan hidupmu Allah akan menyatakan dirinya. Dan saudara akan memiliki teologi saudara. Teologi Rudi, teologi Budi, teologi Joni, teologi Gunawan, teologi Erastus. Ya. Masing-masing memiliki teologi dari pengalaman hidupnya saudaraku. Dan itu sah di mata Allah. Masing-masing orang dicintai Tuhan, Tuhan rawat, Tuhan lawat. Dan masing-masing bisa punya pengalaman-pengalaman yang hebat. Sehingga kita bisa berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia juga Allahnya Endang. Ya. Dia juga Allahnya Joni, Allahnya Rudi, Allahnya Budi, Allahnya Bambang, ya gitu saudaraku. Allahnya Erastus, Allahnya Rudolf, ya Allah kita semua. Ya puji Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi saudara di hari keempat puasa kita. Ya, oke. Ada yang menchat saya, gereja malah dijadikan diskotik Pak. Oh iya. Bahkan saya pernah mendengar menjadi sex shop. Ya, aduh, memprihatinkan sekali. Baik saudaraku sekalian, kita sudah sampai di akhir pertemuan, luar biasa ya. Kita dilawat Tuhan terus hari ini dan besok pagi jam 5 kita bisa berdoa lagi. Dan pemberitaan firman ini saudaraku sekalian, pemberitaan firman Tuhan ini atau doa ini masih ada di YouTube sampai besok jam 4:30 ya. Ya. Oke, kita naikkan pujian tadi yuk. Tahtamu kekal ya saudara. Saudara bisa mendengar lagi khotbah ini, renungan ini, dan doa ini sampai 4:30 pagi besok. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa, Elohim Yakub. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu, Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari keempat dan doa malam ini. Pada ujung pertemuan kami menyerahkan bangsa negara kami Republik Indonesia di dalam tangan-Mu. Lindungi bangsa ini, berkati bangsa ini. Kami serahkan Truth ID yang menjadi suara Bapa untuk umat-Mu. Bapa berkati. Kami serahkan STT Ekumene dalam tangan-Mu, agar Tuhan menolong, melindungi, menjaga. Ini milik-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pertemuan ini dengan menyambut segala berkat dari Bapa atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke saudaraku, sampai jumpa besok pagi jam 5. Tuhan memberkati.